Guys, good pagi untuk semuanya. Nih Taiwan jam 9.17 menit. Real dunia permulihan pagi belum dimulai, guys. Ini tadi kan tepat hari Rabu tanggal 16 bulan 4 2024. Nah, ini bosku berangkat siang, guys. Ada bos di rumah, aku justru merdeka 45, guys. Hari libur bos Sabtu Minggu, hari libur lainnya justru merdeka 45, guys. Gak tau makan tidur semok, tetap cair gaji full. Nah, RT resmi tetap rasa gaji PNS, gaji pegawai negeri, rasa gaji dokter, bahkan lebih, guys. Plus bonusan tambahan ceperan, naik gaji 9.000 NT setara 4.500.000 lebih per bulan. Dan ini finish kontrak keempat, guys, genap 12 tahun. Bulan 3 2025 ini ya, guys ya. Sekarang kan hari Rabu ya, guys, nih tadi. Tepat tanggal 16 bulan 4 2025. Nah, nanti kalau sudah 13 tahun atau 14 tahun, guys, katanya bosku mau naik gaji lagi 7.000 NT, itu setara 3.500.000, guys, lebih per bulan setelah sudah naik gaji 4.500.000 lebih per bulan atau 9.000 NT. Semua kebutuhan tercukupi, guys, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman. HP ke-8 nih gratis, guys. Paket lengkap, ada internet tiap bulan bos isi, ada kartu, dan dompet HP kedua kalinya gratis, dan wifi gratis 24 jam non-stop untuk HP lainnya yang masih aktif, dan bebas menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab kemana-mana, tidak dilarang, tidak dimarahi sama bos. Dan walaupun tidak cuti liburan pribadi ya, guys, tapi bos sering ngajak jalan-jalan keluar kota, guys. Justru serba gratis, guys. Tidur di hotel mewah kelas bos, makan di resto kelas mewah kelas bos, happy shopping gratis kelasnya bu bos, harganya jutaan rupiah tetap disamakan, mall Sugu, mall Hanten, terus keluar kota Hualien, Pintung, Kenting, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, guys, hari-hariku di Taiwan 12 tahun lebih ikut satu bus merawat satu pasien. Nah, kenapa aku dulu tidak menerima tawaran dari teman kontrak pertama 2013 bulan 3 dengan gaji besar, dengan bisa cuti liburan pribadi. Bukannya bosku melarang, guys, itu atas kemauanku sendiri. Gara-gara aku jadi TKW Taiwan dulu kan terkena musibah ratusan juta rupiah melayang, guys. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab tahun 2012 bulan 4. Demi menyelamatkan aset tanah dan rumah impian pertama baru berdiri 1 tahun. Lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis berdiri 2011 bulan 5. Dan sudah jual truk satu-satunya rame untuk melayani materialan masih kurang. Jadi aku jadi TKW Taiwan 2013 bulan 3 sampai saat ini. Gitu, guys, ceritanya, guys. Terus rencana kontrak ketiga atau 9 tahun di Taiwan mau pulang. Ternyata Allah berkehendak lain, rumah tanggaku kandas sebelum finish kontrak kurang 1 tahun. Akhirnya aku lanjut kontrak sampai saat ini. Gitu, guys, ceritanya, guys. 2021 bulan 1 rumah tanggaku kandas dan finish kontrak kan seharusnya 2022 bulan 3, guys. Nah, ternyata rumah tanggaku sebelum finish kontrak kurang 1 tahun ya, guys, keburu sudah finish cerai. Rumah tanggaku aku bangun selama 15 tahun dikaruniai 1 putri atau cewek ya, guys ya, anakku cewek. Dan aku tinggal 2013 bulan 3 itu masih balita, 5 tahun 5 bulan. Dan sekarang alhamdulillah, guys, sudah mulai tumbuh remaja, sudah guys, tahu barang bagus, mewah, berkualitas. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini ya, guys ya, bulan 8 nanti dah masuk kuliah. Nah, mau ke Surabaya, guys, mau tes ya. Doain, guys, ya, semoga anakku lolos dan menjadi anak yang pinter, berguna bagi nusa bangsa, negara, dan agama, jadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya ditakdirkan tidak bersatu lagi. Amin ya rabbal alamin. Dah gitu aja ya, guys ya, aku mau sarapan dulu. Semoga bermanfaat. Ini kisah nyata dari aku, guys. Minumnya aja. Jadi bukannya bosku tuh melarang aku untuk cuti liburan pribadi ya, guys. Itu atas kemauanku sendiri karena niat tujuanku dulu kan membayar hutang ya, guys ya. Jadi biar cepat hutangnya lunas dan aku bisa mempunyai modal dan jalankan usahaku lagi. Dulu tuh sebelum ke Taiwan aku udah mempunyai usaha sendiri gitu loh, guys. Usia muda, mama muda, 22 tahun kurang lebih 2008-2012. Bidang baju, sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, di rumah jualan sembako lengkap. Dan selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas itu jualan menu, guys. Lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak lengkap. Apalagi musim sawah gitu ya, guys, tanam padi atau
apa guys itu meluku ya guys, itu orang Jawa kalau ngomongnya apa tuh, oh traktor guys. Nah itu rame guys pada beli gorengan. Dan kalau Ramadan menjelang Lebaran tuh guys, sama bapak mertua atau bapaknya mantan suami ya guys ya, dari rumahnya mantan suami ya rumah yang aku bangun dekatnya ibu mertua itu, lantai 1 lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis itu guys, bawa muatan 1 mobil full daganganku guys, aneka jajan Lebaran, aneka baju, sepatu, sandal, tas, ditaruh di rumah ibuku. Dan aku kelilingnya tuh pakai sepeda motor sambil gendong anakku usia 1 tahun. Dari aku gendong sampai anakku bisa berdiri di depan motor pegangan spion, tangannya kiri kanan. Itu guys, perjuanganku guys. Kalau ingat itu sedih aku guys kadang. Panas hujan bukanlah suatu penghalang untuk semangat. Hujan petir di jalanan, diserambi orang, dicakruk orang, dicakruk jalanan. Di warung tuh pelangganku guys, dia ambil baju ke aku gitu. Nah Ramadan menjelang Lebaran jualan aneka jajan Lebaran lengkap, aku kemas sendiri, aku setor di toko-toko, dan aku kelilingin di 20 desa areal Ponorogo Kota Riok guys. Dan para pelanggan setia itu aku beri apa ya guys, intinya kesempatan untuk bebas ambil, terus intinya tanpa batas guys gitu loh. Jadi terserah mau ambil berapa asalkan mau membayar sekali, bayar lunas habis Lebaran ketupat gitu. Tidak boleh dibayar cicil seperti keliling biasanya. Dan pada mau menyetujui dan ambil jutaan berlomba-lomba guys. Ya orang desa ya seneng ya guys ya. Mau Lebaran kan membutuhkan uang banyak, apalagi aku hutangin. Dan yang jajan itu aku hutangin tetap seperti harga cash guys. Jadi seneng pada ambil jutaan tiap orang. Jadi aku setiap guys habis Lebaran ketupat itu tinggal keliling menarik uangnya guys gitu. Dan selingan sore juga jualan sayur fresh juga guys, aku seperti itu guys perjuanganku. Nah pagi-pagi kalau aku belum jalankan usahaku sendiri ya guys ya, jam 6 gitu aku sudah bantuin tanteku, tapi naik sepeda Honda kalau bantuin tante jualan botok water itu loh guys. Nah jualan botok water aku kelilingin di tetangga desa ya, sama di pelangganku baju itu udah habis guys. Terus habis itu aku mandi, setengah 9 aku persiapan keluar, karena anakku juga kadang dimomong tanteku guys kalau nggak ikut aku, kadang dimomong ibuku gitu. Nah saling membantu lah guys ya. Jadi tanteku tuh bisa menjaring ikan tapi nggak bisa jualnya kemana gitu, ya udah aku jualin. Itu dulu 1 bungkus tuh 500 guys, masih murah ya, 2008. Nah sebentar ya habis guys, 1 orang ambil 5 bungkus 10 bungkus gitu, keluarganya banyak. Terus habis itu aku wangi kasih tanteku, udah aku terus mandi, persiapan ya guys, persiapan aku juga mau keliling baju, sepatu, sandal, tasku. Setengah 9 aku keluar dari rumah, pokoknya sekitar jam 12 sampai jam 12 lebih lah sampai rumah ya. Aku nidurin anakku lah, intinya anakku juga sudah kenyang, aku ajak makan di warung pelangganku guys, biasanya lontong pecel semacam itu, terus cau gitu, gorengan, es degan, banyak guys langgananku warung-warung. Ambil baju, sepatu, sandal, tas. Dan di toko-toko itu aku setorin ke jajanan, itu tinggal ngambil tuh. Dan setor juga di minimarket guys dekatku ya, dulu tuh ada deket Bali Desa Ngampel, Mbak Hendrik, sekarang dah dijual kayaknya ya tokonya. Itu guys ambil perlengkapan baby shop sampai dewasa, itu banyak-banyak itu guys. Nah sebenarnya aku dulu kalau belum kena musibah itu usahaku sudah jalan guys, pagi sore siang malam pegangan uang, mendapatkan penghasilan. Kalau dibandingkan dengan aku kerja di Taiwan ya guys, kalau sama bosku nggak digaji rasa gaji dokter, bahkan lebih, naik gaji 4.500.000 lebih ya guys, kalau gaji pada umumnya UMR Taiwan ya guys ya masih banyak aku menjalankan usaha sendiri guys. Nah berhubung bosku itu baik, dan di sini aku tetap seperti di Indonesia, bebas makan ala Indonesia, semua tersedia ya guys, semua tercukupi lah intinya dari bosku. Terus bisa jalankan ibadah juga, sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab. Nah aku bertahan di sini untuk memperbanyak cari uang, cari modal, terus nanti di Indonesia kita buka usahaku lagi gitu guys. Jadi makanya dari itu aku di Taiwan tidak kebanyakan gaya, tidak foya-foya, tidak ambil cuti liburan pribadi pun tetap happy, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan juga biasa saja. Nah niat tujuanku ya fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah,
pulang membawa kesuksesan, bisa buka usahaku kembali, setiap hari ada pemasukan lagi, ada penghasilan lagi gitu guys, bisa kumpul dengan anak kedua orang tua. Ya rencana juga ingin bahagiakan rumah tangga kecilku guys, tapi Allah berkehendak lain, ya rumah tanggaku ditakdirkan kandas. Setelah di Taiwan 8 tahun, rumah tanggaku 15 tahun ya guys ya. Dan di Taiwan juga aku kena musibah yang kedua kalinya, 266 juta uangku dibawa temanku orang Semarang Jawa Tengah Kecamatan Mijen tuh guys. Bantuin ngirimkan uangku, ternyata nggak dimasukkan ATM tujuanku guys. Tapi jalur aman guys, kurang 200 juta sudah dikasih 66 juta. Sudah dibantu bosku juga dikasih uang untuk ngurusi 35.000 NT itu setara 17.500.000 guys. Jadi sudah ada hitam di atas putih bermateri tanda tangan. Itu aku urusi tepat hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020. Terus janji mau balikin tuh 1 tahun. Ternyata tidak tepat janji guys, tapi itu bisa diurusi kapanpun guys, karena bukan sistem hutang piutang guys, bisa dibilang itu penipuan direncanakan dan bisa dibilang penggelapan uang. Udah urusan sama polisi aman guys, cuma bedanya aku tuh masih di Taiwan jadi belum bisa ngurusi secara pribadi. Percuma kalau aku nyuruh orang tuh guys, tewas apa ya, menghabiskan uang gitu ya. Udah gitu aja pesanku untuk teman-teman. Selagi kita kerja di luar negeri itu suatu kesempatan emas untuk memperbanyak cari uang. Jangan diperbanyaki gaya, gengsi, foya-foya, dan nggak usah lah kebanyakan tingkah lah. Intinya di negara orang kita itu ibaratkan numpang mencari rezeki ya guys ya. Jadi jaga nama baik diri kita, kedua orang tua, PT yang memberangkatkan kita, negara kita juga ya guys ya. Jangan mencoreng nama baik negara kita juga. Ibaratkan 1-2 orang yang melakukan kesalahan yang tidak baik, itu semua akan kena guys senegara Indonesia ya. Jadi seperti itu, tetap jagalah nama baik negara kita, PT yang memberangkatkan kita, kedua orang tua kita, jaga nama baik diri kita juga guys. Itu ya. Dan juga hati-hati tentang keuangan juga guys. Ya, sebaik teman, sebaik apapun saudara, kalau berurusan tentang uang itu sudah menjadi musuh guys. Ini pengalaman pribadiku ya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan semua keluarganya, keluarga tercinta kita, saudara tercinta kita ya guys ya, orang-orang yang tercinta, tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita-citanya, dan sukses dunia akhirat kelak nantinya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya tetap jagalah lisan di setiap ucapan kita, jagalah jari di setiap kita, jagalah jari di setiap ketikan kita maksudnya guys, agar tidak melukai menyakiti hatinya sesama. Karena setajam-tajamnya benda tajam, pisau, keris, pedang, apa guys itu pisau ya guys ya, silet itu masih tajam ucapan kita apabila melukai menyakiti hatinya sesama. Mungkin terluka karena benda tajam itu mudah untuk disembuhkan, bahkan lukanya nggak membekas guys. Tapi kalau luka karena ucapan orang lain, entah itu dari hinaan, rendahan, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, gaji, usaha, karir, dan lain sebagainya guys, itu akan teringat, akan terbawa sampai mati walaupun tidak dendam guys. Itu yang aku alami seperti itu guys ya. Jadi aku sering dihina, direndahkan orang, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, gaji, dan lain sebagainya. Itu guys, tetap aku ingat guys, walaupun aku nggak dendam, aku save muka-muka orang yang telah menghina, merendahkan aku gitu guys. Tidak dendam, tapi aku cuma save muka-muka orang yang telah menghina, merendahkan aku, dan akan kubuktikan aku bisa sukses dan bisa bahagia dan bisa bangkit kembali gitu guys. Udah gitu aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya BB. Semoga bermanfaat ya. Salam dari TKW Taiwan, berasal dari Kota Riau, Jawa Timur, Ponorogo.